Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Efra. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Eno? Alhamdulillah, padat merayap, Bu. Tapi tetap semangat. Gimana kabar Bu Efra hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat juga. Oh iya, Pak. Bapak nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Benar, Bu, benar ya, benar. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dahulu, Pak. Boleh, Bapak? Silakan, Bu, silakan. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak. Mm-mm. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Dan jangan lupa juga ya Pak, harus sesuai dengan prinsip-prinsip coachingnya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada yang sedikit akan saya tanyakan nih sama Bapak. Boleh, Pak? Silakan, Bu. Oke. Untuk yang pertama nih, Pak. Kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, present. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik, Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, Pak ya? Benar, Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Pak. Benar. Di antara ketiganya nih, kira-kira mana sih yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau lakukan untuk observasi ini, Pak? Apa ya? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya, Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Baik, jadi ada 2 ya, Pak, ya, Iya, benar. yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih, Pak, indikator apa sih yang ingin Bapak capai, indikator ketercapaiannya itu apa, Pak? Saya ingin ketercapaian itu dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching tersebut dapat tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu, Bu. Baik. Jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya ya, Ya, Pak ya? benar. Kurang Baik, lebih Pak. seperti itu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol kembali ya, Pak ya. Boleh, Bu? Mm-mm. Oke, silakan Pak Eno melakukan proses coachingnya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Angela. Baiklah Pak, sebelumnya saya mau menanyakan dulu, kira-kira Bapak ada waktu tidak Pak ya? Saya ingin sharing beberapa cerita saya dan apa yang saya rasakan saat ini kepada Bapak. Kira-kira bisa tidak saya meminta waktu Bapak sebentar? Boleh, Bu. Emangnya ada masalah besar, Bu ya? Silakan, Bu. Mari masuk ke ruangan saya, Bu. Silakan. Iya Bu, iya Pak, tapi saya malu Pak untuk menceritakannya. Bagaimana ya Pak ya? Kok malu? Emangnya ada masalah besar sekali, Bu ya?
Ya, mengenai tadi Pak, kegiatan supervisi di kelas gitu Pak. Mm-mm. Ya, jadi begini Pak, saya kan baru selesai supervisi. Ya, Dan, ketika dinilai oleh pengawas, di situ saya dinilainya kurang baik Pak. Nah, sehingga saya mendapat teguran dari kepala sekolah karena melihat laporan dari pengawas tersebut. Nah, katanya bahwa ketika supervisi, pengawas itu menilai dan tampak keberatan Pak apabila saya itu mengajar tidak menggunakan buku teks. Saya hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Nah, ketika diingatkan pengawas kebenaran, ya gimana ya Pak ya, saya menyampaikan apa yang menjadi keberatan tersebut bahwa saya mengajar itu kan saat ini kan kita sudah merdeka belajar gitu Pak. ya. Nah, jadi kita tidak fokus saja hanya memegang buku teks. Jadi pengawas itu sepertinya tersinggung Pak atas apa yang saya sampaikan. Seperti itu Pak. Oh, begitu, Bu. Kira-kira hambatan apa ya, Bu, yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks itu? Ya sebenarnya saya itu sudah nyaman Pak mengajarnya dan saya merasa tidak semua pelajaran itu harus menggunakan buku teks ya. Jadi saya sudah menguasai materi itu Pak kebenaran. Jadi ya saya tidak menggunakan buku teks itu tapi menggunakan media pembelajaran yang lainnya. Seperti itu Pak. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa, Bu? Ya, saya menggunakan sumber belajar lain seperti video pembelajaran. Ya, ya Mhm. tergantung pada materi tersebut, Pak. Kebenaran waktu supervisi itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu, Pak. Saya kan tidak Mhm. menggunakan buku teks. Jadi saya menggunakan Infokus, kemudian saya membagi kelompok pada siswa yang audio, visual, dan kinestetik. Nah, jadi pembelajaran dalam kelas itu ya memang pembelajaran berdiferensiasi. Siswa kan sudah mengerti Pak, sudah tahu bagaimana sistem pembelajaran kita seperti itu Pak. Jadi intinya Ibu tuh ingin mengembangkan merdeka belajar benar, Bu ya? Kurikulum Iya merdeka. Pak, Eh, kita ini Bu, belajar. menurut Ibu ya, maaf Bu ya sebenarnya, apakah menggunakan teks dapat menghambat eksplorasi murid, Bu? Kalau menggunakan buku teks juga tidak menghambat sih Pak menurut saya, bahkan Hmm. memperkaya referensi murid saja. Jadi siswa itu kan mendapatkan banyak materi pembelajaran, materi lainnya kalau menggunakan buku seperti itu Pak. Ya, saya sangat setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik pula ilmu kita yang akan dapat, Bu ya. Iya Pak, seperti itu Pak maksud saya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kalau boleh tahu? Menurut saya yang ingin saya lakukan pertama kali itu ya Pak ya, saya ingin menemui kepala sekolah Pak sekolah, kemudian saya memohon maaf apabila saya membuat kecewa Bapak pengawas tersebut. Nah, kalau memang memungkinkan saya bersedia Pak untuk menemui pengawas tersebut dan saya meminta maaf supaya masalah ini tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan seperti itu Pak. Maaf ya, kalau boleh tahu rencana Ibu apa yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas tersebut? Ya, saya ingin mengatakan bahwa saat ini kan kita sudah merdeka mengajar. Jadi, kita tidak hanya menggunakan buku teks saja, kita bisa menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya internet, alat peraga, media pembelajaran, ya. Menurut saya sesuai dengan kebutuhan murid yang ada di kelas seperti itu, Pak. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Iya, Pak. Sekarang Semoga berhasil, Pak. sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran menggunakan sumber belajar yang variatif dan dapat mengeksplor materi-materi tersebut sehingga siswa saya itu mudah untuk
menangkap materi yang saya sampaikan. Jadi tanpa unsur paksaan, siswa tersebut semangat, termotivasi sendiri untuk belajar, dan saya memilihkan mereka sumber belajar yang bervariatif tadi, Pak, seperti itu. Wah, bagus sekali ide Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sukses ya Bu ya. Iya Pak, doain saja ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya sudah mau mendengarkan saya sharing, dan mudah-mudahan saya juga bisa menyelesaikan masalah ini Pak. Dan Sama-sama Bu. tahu cara menyelesaikannya bagaimana ya Pak. Oke. Lain kali kalau Ibu ada kendala lagi boleh Bu cerita, terbuka kok. Kita saling sharing, nggak ada yang salah yang benar Bu ya. Terima kasih Bu Iya. ya. Iya Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih Pak ya sudah didengarkan permasalahan saya. Terima kasih Pak Suretno. Sama-sama Bu Angela. Oke, baik Pak Suretno. Bagaimana nih hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Tadinya Ibu Angela Bu ya agak sedih, setelah sharing, alhamdulillah dia bersemangat lagi, jadi lancar, sukses semuanya Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, saya ya. Boleh? Saya akan tanyakan kepada Bapak nih pertanyaan yang pertama nih. Apa saja yang sudah Bapak dapatkan dalam coaching ini terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama saya coaching, saya sudah melakukan dengan alur Tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Alhamdulillah Bu, dengan adanya feedback baik itu, semuanya berjalan dengan lancar Bu. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi Pak Suretno ini sudah berhasil ya Pak ya dalam Alhamdulillah. melaksanakan proses coaching. Baiklah. Jadi Bapak sudah melaksanakan proses sesuai dengan alur Tirta. Di sini juga saya mau ada beberapa catatan nih untuk Pak Eno. Boleh. Tadi sudah berhasil ya menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Nah, di situ Bapak sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian Bapak sudah mengidentifikasikan permasalahan yang ada dalam koci, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan koci untuk merencanakan rencana aksinya dan menemukan tanggung jawab yang ada pada koci ya. Di situ sudah Bapak laksanakan. Nah, di sini sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Kemudian tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan Koci bahwa Pak Suretno sudah fokus terhadap Koci. Arahannya di situ Bapak tentunya sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali. Apa yang sudah Pak Suretno sudah lakukan dalam proses coaching ini, mudah-mudahan Bapak bisa sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya ya Pak ya. Amin ya. Oke ya, satu lagi ya Pak ya untuk kedepannya nih. Saya mau tanya, kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya berharap bisa mendalami, memahami alur cerita lagi Bu, supaya saat saya melakukan coaching selanjutnya di kemudian hari, saya bisa lebih baik lagi Bu, begitu. Oke, bagus sekali Pak ya, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur Tirta supaya lebih baik ke depannya ya Pak ya. Benar.
Terima kasih Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirtanya. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Terima kasih juga atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, terima kasih. Ya.